Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mereview jurnal yang berjudul Annual Automobile Sales Prediction Using ARIMA Model. Nama saya Syarif Hidayatullah, NIM 049. Di sini perkiraan atau prediksi menjadi masalah yang paling menantang secara ilmiah dan teknologi di seluruh dunia. Salah satu pendekatan prediksi adalah menemukan pola di masa lalu, sehingga dapat memperkirakan tren yang terjadi di masa depan. Fenomena prediksi sendiri yaitu dapat digunakan untuk banyak hal, antara lain penjualan. Dan penjualan sendiri memiliki banyak parameter seperti jumlah penjualan, produksi, daya yang dikonsumsi, dan waktu yang diperlukan. Nah, di jurnal ini, penulis jurnal ini ingin menerapkan model ARIMA untuk memprediksi jumlah penjualan di Mahindra Tractor Company berdasarkan data pada tahun 2003 hingga 2014 untuk memprediksi penjualan 5 tahun ke depan. ARIMA model sendiri sudah digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, antara lain untuk peramalan waktu banjir dan juga prediksi curah hujan. Masalah yang diselesaikan di jurnal ini yaitu penggunaan atau penerapan model ARIMA untuk memprediksi penjualan traktor Mahindra. Data penjualan traktor dalam waktu 10 tahun, dan data ini akan digunakan untuk membangun model dan prediksi untuk 5 tahun berikutnya. Kontribusi penulis paper yaitu sebagai peneliti atau pengembang, penggunaan model ARIMA sebagai metode prediksi penjualan jangka waktu tertentu berdasarkan data deret waktu atau data time series, dan hasil tersebut akan dibandingkan dengan beberapa metode yang telah digunakan sebelumnya seperti SVM. Metode yang digunakan yaitu ARIMA, yaitu Autoregressive Integrated Moving Average, yang digunakan pada data time series. Data time series sendiri yaitu urutan pengamatan yang dikumpulkan dari suatu proses dengan periode waktu yang sama. Contoh rata-rata industri, data harian tentang penjualan, dan juga pelanggan harian. Berikut ini adalah tahapan proses model deret waktu menggunakan ARIMA. Dan untuk membangun model deret waktu yang menghasilkan model ARIMA, yaitu kita perlu mempelajari deret waktu dan mengidentifikasi P, D, dan Q, di mana P adalah autoregressive, D terintegrasi, Q moving average. Berikut ini adalah proses-prosesnya. Berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dari jurnal ini yaitu memeriksa kinerja ARIMA dengan membuat grafik untuk confusion matrix yang dihasilkan untuk tren terhadap tahun. Confusion matrix sendiri yaitu dapat membantu memvisualisasikan hasil dari algoritma klasifikasi ARIMA. Di sini dapat dilihat bahwa hasil dengan membandingkan model lain, ARIMA menunjukkan hasil yang lebih baik. Nah, ini ARIMA model. Data diprediksi dari dataset yang diambil terlebih dahulu dengan mengubah data menjadi stasioner. Untuk membuat stasioner sendiri harus menemukan perbedaan rata-rata jumlah penjualan. Kemudian data dikonversi adalah log, ditransformasikan pada varian, sehingga data akhir harus dari nilai transformasi log untuk kedua main dan varian. Berikutnya yaitu membuat plot grafik AJF dan TAJF untuk mengidentifikasi potensi model AR dan MA. Dari grafik tersebut menunjukkan potensi kecocokan ARIMA dari mana kita akan memprediksi perkiraan penjualan.
Ya, setelah itu telah ditemukan dapat ditunjukkan bahwa rentang kesalahan yang diharapkan ditampilkan dengan garis oranye. Ini grafiknya. Pada ramalan untuk jangka waktu yang lama seperti 2 tahun merupakan tugas yang sangat ambisius, yaitu asumsi utamanya bahwa pola garis bawah pada deret waktu akan tetap sama seperti yang diperkirakan dalam model. Model prediksi yang dilakukan selama 2 tahun akan ditampilkan dalam hitungan bulan, kadang-kadang dapat bervariasi dengan hasil yang sebenarnya. Berikut ini adalah implementasi metode model ARIMA di program kami, yaitu sebagai berikut. Data yang digunakan adalah ini automotive production. Data dari tahun 93 hingga tahun 2019 bulan Februari. Nah, di sini job desk saya yaitu sebagai membandingkan beberapa grafik serta inisialisasi state modelnya atau pre-processing data. Fungsi ini untuk membaca datasetnya, yaitu dataset automotive production strip copy ini hasilnya terdiri dari 314 baris. Dari data tersebut akan dibuat grafik, kurang lebih hasilnya seperti ini. Dari grafik tersebut kita akan membuat rata-rata per 6 bulan, 12 bulan, dan kemudian akan kita bandingkan. Dapat dilihat bahwa yang biru ini adalah yang data aslinya tadi. Untuk yang berwarna oranye adalah data yang berdasarkan rata-rata selama 6 bulan, sedangkan yang berwarna hijau adalah data yang berdasarkan rata-rata 12 bulan. Berikutnya yaitu adalah EWMA atau Exponentially Weight Moving Average, yaitu mendeteksi adanya kesalahan rata-rata data tersebut. Selanjutnya yaitu mencari ACF dan PACF. ACF sendiri yaitu Autocorrelation Function, sedangkan PACF yaitu Partial Autocorrelation Function. Ini untuk mencari nilai lag-nya. Ini yang musim pertama, sedangkan ini adalah grafik yang musim kedua. Berikutnya yaitu seasonal effect, yaitu perbedaan antara raw data dengan data yang diperkirakan. Ini hasil dari yang pertama, musim pertama, sedangkan ini adalah hasil dari musim yang kedua. Nah, ini adalah gambaran dari diagram atau grafik ACF, dan ini adalah yang PACF. Perbedaannya adalah ACF itu misal ada data tahun 2005 hingga 2009. Antara 2005 dengan 2009, tahun seperti 2006, 2007, 2008 akan mempengaruhi hitungannya. Sedangkan di parsial, hitungan pada tahun di antara 2005 dengan 2009 tidak akan masuk ke dalam diagram. Nah, setelah mencari kecocokan antara ACF dan PACF tersebut, maka dapat ditampilkan ini perbandingan grafik auto GDP, yaitu grafik penjualan yang asli,
sedangkan forecast adalah yang berdasarkan perkiraan. Nah, ini yang berwarna biru yang asli, sedangkan yang berwarna orange adalah yang prediksi. Dapat dilihat perbedaannya tidak terlalu signifikan. Nah, data terakhir dari dataset yang digunakan yaitu bulan Februari 2019. Dan kami akan memperkirakan pada bulan ketiga atau bulan Maret 2019 hingga bulan Desember 2020. Nah, ini yang data terakhir datasetnya. Sedangkan ini adalah data yang akan diprediksi, yaitu mulai bulan Maret hingga bulan Desember 2020. Sekian presentasi dari saya, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sedikit merefresh saja. Langkah terakhir yang disajikan tadi adalah mencari forecasting dari auto GTP atau penjualan untuk automobil. Jadi ini model yang telah berhasil dibuat. Kemudian ini untuk prediksi tanggal yang akan dibuat. Jadi prediksi kita adalah 2 tahun ke depan dari data yang telah ada. Kemudian ini untuk model dari tabel yang akan disajikan dan akan diprediksi nantinya. Selanjutnya kita akan berpindah ke file selanjutnya, yaitu untuk main program dari prediksi ARIMA. Yang pertama kita akan mengimport library apa saja yang akan dibutuhkan. Di sini adalah SYS atau sistem, kemudian library Panda untuk membaca file dari CSV yang disajikan. Kemudian NumPy adalah library matematik dari Python sendiri. Kemudian ada PM-Darima, ini adalah library core yang akan digunakan untuk proses forecasting menggunakan model ARIMA. Kemudian ada library Matplotlib, yaitu untuk menampilkan grafik dan juga scalar yang akan digunakan sebagai proses pre-processing untuk membaca nilai minimal dan maksimal yang ada pada data CSV. Yang pertama, seperti langkah biasanya, kita akan membaca file CSV mana yang akan dijadikan sebagai data training dengan fungsi pd_read CSV. Kemudian dengan fungsi head, maka kita akan menampilkan sebagian data atau data yang paling atas dari CSV tersebut sebagai sampel. Kemudian karena data ini bersifat time series, maka kita harus menggunakan toDateTime untuk menjadikan atau menormalisasi tanggalnya agar sama semua datanya dan tidak ada kesalahan. Karena data time series sangat sensitif terhadap kesalahan jika dilakukan training. Kemudian kita akan melakukan split data training dan data valid. Dengan melakukan train dan menyeplit valid, maka langkah selanjutnya adalah pemodelan auto ARIMA. Di sini cukup mudah untuk menjalankan fungsi auto ARIMA
Karena kita menggunakan library dari Python, cukup memanggil saja fungsinya. Kemudian untuk variabel training kita panggil sebagai data yang akan di training. Kemudian ini ada metode-metode yang ada pada fungsi auto arima, seperti seasonal, membaca start tanggal dan juga start bulan maksud saya. Cukup mudah, hanya satu baris saja, kemudian proses akan berlanjut. Dan selanjutnya data hasil dari model yang telah kita buat tadi harus kita fitkan untuk menormalisasi data dan memastikan bahwa tidak ada data rusak. Kemudian setelah dilakukan fit, maka selanjutnya adalah memprediksi dari hasil model yang telah didapat. Untuk n periode sendiri kita menggunakan 57 karena sel yang ada pada CSV ada 57 sel. Kemudian yang selanjutnya setelah melakukan predik, kita akan menampilkan data dalam bentuk frame terlebih dahulu. Ini untuk proses training dari model ARIMA. Setelah berhasil melakukan training, maka data akan disimpan dalam temporary memory yang ada pada Python, yang ada pada Jupyter. Kemudian di sini data yang telah kita dapat dari proses training tadi akan kita sajikan dalam bentuk tabel. Ya, ini PD data frame-nya, data frame maksud saya. Kemudian untuk function atau variabel yang kita panggil adalah variabel forecast, yang merupakan variabel prediksi yang telah kita lakukan tadi. Kemudian tabel akan ditampilkan dalam dua kolom. Yang pertama ada kolom tanggal dan yang kedua adalah kolom prediksi. Dan untuk datanya sendiri bisa dilihat, untuk data 2017 dan 2018 ini akan menggunakan data yang sama dengan CSV yang ada. Kemudian data prediksi sendiri adalah dimulai dari tahun 2019 bulan 1 tanggal 1 sampai 2022. Kemudian setelah melakukan proses prediksi dan telah mendapatkan data yang diinginkan, proses selanjutnya adalah memplotting ataupun menampilkan data prediksi agar lebih indah dipandang menggunakan matplotlib atau library grafik dari Python. Bisa dilihat di sini adalah grafik dari prediksi jumlah, dan yang terakhir adalah perbandingan antara forecasting dengan data yang data yang disajikan sebelumnya. Ini adalah grafiknya. Ya, mungkin untuk proses forecasting menggunakan model ARIMA cukup simpel dan cukup mudah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Kafid untuk menghitung nilai akurasi dari forecasting menggunakan
model Arima ini dengan menggunakan regression. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafidun, NIM 063. Saya akan melanjutkan presentasi demo program yang sudah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu ridge regression. Ridge regression sendiri yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mengatasi masalah multikolinearitas. Di sini kita pertama-tama kita import ridge-nya. Setelah kita import, di sini kita akan buat programnya. Di sini ada ridge regression 100 sama dengan ridge. Di sini alfanya sama dengan 100, comparison dengan nilai alpha. Ridge 100 kali fix train, train score, linear regression score, x train, y train, test score, linear regression score, x test, y test. Sini ridge train score, ridge regression score, x train, y train. Sini ridge test score sama, cuma ininya pakai test. Nah, setnya train score T100, ininya juga hampir sama, cuma kita kasih nilai 100, skornya x train, y train. Sini test score 100, ini juga sama, ridge regression 100, skornya x test, y test. Oke, sini untuk mengeprint hasil ininya ya. Setelah itu hasilnya kan seperti ini. Linear regression train score-nya 0,86, linear regression test score-nya 0,97, ridge regression-nya train score low alpha 0,86, ridge regression test score low alpha 0,97, ridge regression test score high alpha 0,86, ridge regression test score high alpha 0,97. Ini dapat dari ini ya, membuat untuk pembuatan tabel grafik. Ini coefficient index, font size-nya 16, coefficient magnitude 16, akan menghasilkan seperti ini. Sini rate-nya alpha sama dengan 0,01. Oke, selanjutnya yaitu lasso regression. Lasso regression sendiri yaitu jenis-jenis linear menggunakan susut. Pertama-tama kita import lassonya. Setelah itu kita buat seperti ini, train score, lasso score, x train, y train, t score, lasso score, coefficient used, sum, lasso, coefficient t sama dengan 0. Kita ngeprint hasil dari ini. Selanjutnya ini juga sama, cuma kita kasih nilai alpha 0,01 ya. Max dir-nya 10 equal 8. Oke, ini seperti ini. Coefficient ini juga sama, cuma kita kasih nilai alpha-nya juga 0,01. Ini juga untuk ngeprint hasil ininya. Ini juga sama, cuma kita kasih nilai alpha 0,001, max iternya 0,10 equal 7. Untuk printnya ini juga sama, untuk ngeprint hasil dari program yang ini. Untuk ini untuk membuat tabel ya. Ini dengan label coefficient index, max font size ini, coefficient magnitude, font size-nya 16. Akan menghasilkan seperti ini, training score dengan nilai 0,86, test score 0,97, number of future usage-nya 6, training score for alpha sama dengan 0,1 sama menghasilkan 0,86, test score for alpha sama dengan 0,01 menghasilkan 0,97, number of future usage-nya for alpha 0,01 yaitu 6, training score for alpha 0,001 menghasilkan 0,86, test score for alpha 0,001 menghasilkan 0,97, number of features used for alpha 0,01 sama dengan 6. Ini seperti yang tadi ya. Ini coefficient magnitude-nya. Ini untuk lasso ini kan seperti ini, menghasilkan tabel seperti ini. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu pada jurnal ini kinerja Arima dilakukan menggunakan grafik visualisasi yang berbeda. Hasil memperoleh menggunakan Arima bekerja lebih baik. Untuk tahun-tahun berikutnya jumlah parameter penjualan yang diamati berpengaruh signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu model nilai Arima diprediksi memiliki perbedaan besar dari nilai yang diharapkan. Seperti yang diketahui bahwa tidak ada model yang memprediksi dengan sempurna dalam hal pelamaran
penjualan. Tapi sampai sekarang model ARIMA lebih cocok untuk pengiraan penjualan untuk data deret waktu statis. Demikian yang bisa saya kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.